Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan ya bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom buat kita semua. Selamat pagi. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau undang Tuhan Pastor Kristus untuk hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Saat teduh kita mulai. Setelah kita selesai, kita mau awali ibadah kita dengan pujian Bapa Kau Setia. Yang kami tahu hanya Engkau yang setia. Yang kami tahu Engkau turun campur tangan atas setiap permasalahan kami. Kau setia.
Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Selama-lamanya kau setia Tuhan. Kita mau akan puji diri kembali lagi dari awal. Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, tenanglah jiwaku, alam bersamaku, lebih dari harta, lebih dari harta. Tunjukkan kasih setiamu Tuhan pada setiap kami yang ada saat ini. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus dan selamanya. Kau setia, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Coba saya begitu bagus berdiri, kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan setiamu, tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih lagi tunjukkan kasih setiamu Tuhan di tempat ini, saat ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
semua yang kami perlu, yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami percaya ketika kami ada di tempat ini ada satu keajaiban, satu kekuatan yang membangun jiwa kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami ingin mulai ibadah kami Tuhan, layakkan kami, pimpin kami dengan Roh-Mu, dan setiap yang ambil bagian di dalam ibadah ini Engkau yang kuasai mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Coba dipersilakan duduk kembali. Ada sukacita saudaraku? Ada sukacita saudaraku? Baik, bukan buat Tuhan kita. Kita bawakan pujian di saatnya kita bersatu berkumpul untuk memujikan nama Tuhan. Masih mau bersorak-sorai kawan-kawan? Saya dan teman-teman bangkit berdiri, kita mohonkan pujian. Bangkit suruhkan nama Yesus, amin. Amin. Haleluya.
Mari maju, katakan kuasanya. Kita buat iklan kebenaran. Kita buat ini kebenaran. Jalan di budaya dan kuasa. Dengan kuasa bukan nama Yesus. Mari maju, katakan kuasanya. Kita buat ini kebenaran. Jalan di budaya dengan kuasa namanya. Nama Yesus Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mendengarkan pujian Tuhan Aku Rindu. Ku rindu
Tuhan, kami membawakan firman Tuhan. Dengan pujian kami hari ini lebih lagi katakan Tuhan rindu rindukan kawan ini saat ini rindukan rohmu mengurapi saat ini sangat rindu saat ini saat ini kami persilakan kepada tim JKI. Ya, shalom semua. Suara saya terdengar dengan jelas ya di sana ya? Suara saya jelas atau ada delay? Jelas Pak, jelas Pak. Ya, mari kita angkat pujian ini dari ref sekali lagi yuk. Ku rindukan kau hadir Di sini saat ini Tuhan, ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Saya percaya Tuhan, roh-Mu yang mengurapi, yang menyucikan kami, yang mengajarkan kami Tuhan, agar kami mengerti apapun yang disampaikan pada hari ini. Biarlah kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan pada hari ini bukan lagi menjadi keinginan hamba-Mu, tapi keinginan-Mu yang jadi atas hamba-Mu ini, supaya disampaikan kepada rekan-rekan, sahabat, keluarga kami di Lapas Pematang Siantar. Dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, agar setiap firman yang ditabur, itulah yang mereka tuai dengan begitu indah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, agar apapun yang dikatakannya menjadi berkat bagi teman, sahabat, keluarga kami. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom semuanya sekali lagi. Kapatar. Shalom, puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Selamat pagi. Senang jumpa kembali bersama dengan sahabat-sahabat di Lapas Pematang Siantar ini, walaupun kita via Zoom masih kita tidak bisa melayani secara langsung, tapi kita yakin kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Sebelum saya membawakan materi firman Tuhan, saya mau ingatin buat sahabat-sahabat, rekan semua, keluargaku di Lapas Pematang Siantar, kalau beribadah
ini kan nantinya ke depannya akan banyak pembicara-pembicara yang ada di setiap hari Jumat dan Sabtu yang melayani di sini. Dan mungkin beberapa teman-teman pelayan Tuhan di tempat ini akan memberikan beberapa poin-poin firman Tuhan. Nah, aku cuma mau ingetin, ada alangkah baiknya kalau kita semua, aku nggak tahu kondisi di sana seperti apa, tapi kalau ada catatan kecil atau ada pensil atau pulpen kah gitu yang bisa buat nulis ya, kita bisa bawa secari kertas gitu, nanti kita catat poin-poinnya, supaya setiap firman Tuhan yang ditabur di sini nggak hanya sekali doang kita dengar, terus nanti lupa gitu. Nah, tapi biarlah firman Tuhan ini terus berjalan, jadi nanti sewaktu-waktu kita menghadapi hal yang menurut kita, oh ini kayaknya waktu itu pernah nih ada firmannya seperti ini. Nah, kita bisa buka lagi tuh catatan-catatan firman Tuhan kita. Jadi kita nggak hanya mendengarkan, tapi kita di sini akan sama-sama belajar gitu ya. Dan hari ini tema kita masih sama, yaitu belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan saya akan angkat dari Hakim-Hakim 11, pasalnya yang pertama sampai yang ke-33, tapi kita nggak akan baca semua secara langsung, tapi kita mau baca itu pelan-pelan. Hakim-Hakim 11, ayat yang pertama sampai yang ke-33. Yang udah dapat katakan amin, coba. Atau di depan ada ya, di layar ya, di proyektor. Amin Pak, ada. Ya, Hakim-Hakim 11, ayat 1, saya bacakan. Judulnya Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat yang ke-7, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat yang ke-9, kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu, kata Yefta. Yefta bertanya, di ayat yang ke-10, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya, sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mispa. Ya, kita bisa lihat bahwa kita mau cut dulu sampai di ayat yang keberapa tuh tadi? Di ayat yang ke-11. Kita mau cut sampai di ayat yang ke-11. Kita mau tahu dulu siapa si Yefta dan apa sih kesalahannya gitu ya. Kalau kita tahu bahwa setiap orang di dunia ini pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, betul? Dan nggak ada yang namanya saya nggak pernah melakukan kesalahan, atau teman-teman di dalam Lapatar tidak pernah melakukan kesalahan. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Saya mencari bahwa kesalahan itu adalah kesalahan, kekeliruan, kealpaan, itu adalah pernyataan atau perilaku yang diajukan atau ditunjukkan dengan perkataan atau perbuatan berdasarkan dengan alasan yang tidak benar. Nah, itu yang dibilang dengan kesalahan, kealpaan, kekeliruan, dan kita semua pasti pernah merasakannya. Bahkan saya juga tahu bahwa mungkin banyak teman-teman di pembinaan Lapatar yang masuk ke dalam lapas Pematang Siantar tanpa yang namanya melakukan kesalahan, tapi memang pada akhirnya dimasukkan ke dalam Lapatar seperti itu. Dan itu yang disebut dengan kekeliruan.
pernyataan-pernyataan atau tindakan yang membuat kita seakan-akan bersalah, padahal kita juga sebenarnya tidak salah gitu. Tetapi kita harus menjalani semuanya itu. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, ketika orang sudah dinyatakan bersalah atau berbuat salah, pasti seseorang akan menunjukkan atau membuktikan yang namanya kebenaran. Kebenaran itu untuk apa? Untuk mematahkan segala pernyataan atau perilaku yang menyatakan bahwa kita salah. Makanya kita harus membuktikan suatu kebenaran. Dan kita kalau belajar dari Yefta, Yefta ini adalah, kalau kita tadi lihat di ayat yang pertama dan seterusnya, Yefta itu adalah seorang anak dari Gilead. Gilead ini mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama lahirlah Yefta. Yang kedua, dia mempunyai istri, lahirlah banyak anak. Nah, ketika dia sudah memiliki banyak saudara-saudara tiri, dia diusir dari tanah tempat dia tinggal. Bisa bayangin nggak gimana perasaan Yefta pada saat itu? Bagaimana dia merasakan yang namanya ketika dia diusir dari tempat dia lahir dan dia diusir oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Sebenarnya kasusnya dia mungkin seperti Yusuf ya, tapi Yusuf itu kan nggak diusir secara perkataan gitu ya, tapi memang sengaja dikeluarkan dan memang sengaja dihilangkan gitu. Tapi kalau Yefta ini memang ketika dia memiliki banyak saudara tirinya mungkin akan berpikir bahwa dia ini nggak layak untuk terima warisan, dia ini nggak layak untuk terima harta-harta yang akan didapatkan oleh mereka nanti, dari papanya kah mungkin, dari mamanya kah mungkin. Makanya dia dibuang. Ketika dia dibuang, kesalahan dia adalah dia bukan lari kepada orang-orang yang benar, tapi apa? Tapi kita lihat tadi di ayat yang ketiga. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Dan berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia. Jadi kita tahu ketika Yefta dikeluarkan dari kampung halamannya, ditendang gitu ya, udah merasa dikecilkan, dibuang gitu. Dia mungkin waktu itu bingung, dia waktu itu mungkin galau gitu ya, gelisah. Nah, dia berkumpul dengan para perampok. Inilah makanya kenapa firman Tuhan juga bilang ketika kita hidup bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan kita yang tidak membangun kita, maka kehidupan kita akan sama seperti itu. Makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang sama-sama membangun kita di dalam keimanan. Dan dia di sini, di ayat yang ketiga, dia pergi bersama dengan petualang lain. Nah, mungkin kita bisa bayangin pada saat itu, dia lagi berjalan gitu ya, dia nggak tahu mau kemana, tiba-tiba ada teman-teman lain juga yang dibuang juga dari tempat tinggal mereka, dan mereka disuruh berkumpul nih bersama-sama. Akhirnya mereka merampok secara bersama-sama. Nah, pada suatu hari, Israel akan melawan, Gilead akan melawan Bani Amon. Israel akan melawan Bani Amon gitu ya. Dan para tua-tua Gilead meminta tolong kembali pada akhirnya. Meminta tolong kembali kepada Yefta. Inilah yang saya bilang. Bagaimana ketika Tuhan sudah meletakkan seseorang itu begitu sempurna. Tuhan nggak mungkin biarin kita selamanya ada di bawah. Tuhan nggak mungkin biarin kita selamanya ada ditindas. Tuhan nggak mungkin biarin kita selamanya dikecilkan. Karena apa? Karena Tuhan bisa pakai setiap orang, Tuhan bisa pakai setiap masalah yang ada untuk membuat kita kembali naik. Karena apa? Karena janjinya ya dan amin. Kita mau lihat poin-poinnya tuh sebenarnya apa sih? Nah, di sini ada 5 poin. Bagaimana cara kita bangkit dari kesalahan, bagaimana cara kita kembali, kita berputar gitu ya, kita berputar kembali untuk kita sampai di titik atas gitu. Yang pertama, poin pertama adalah mau bangkit dan melupakan masalah. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di sini, di ayat yang keempat dan seterusnya, waktu para tua-tua mulai meminta kembali, yuk Yefta, ikut bersama dengan kami, ikut berperang bersama dengan kami. Kalau dia orangnya pendendam, kalau dia orangnya menyimpan gitu ya, dia bilang, ngapain aku tolong kamu? Waktu itu aku udah dibuang dari tanah itu, aku udah dikecilin dari tanah itu, nggak perlulah gitu. Tapi apa? Tapi dia mau terima, walaupun dia bilang, walaupun ada beberapa embel-embel gitu ya, tapi memang kita lihat bahwa dia mau menerima tawaran itu dengan hati yang terbuka, dia nggak mau ingat
kesalahan ke belakang, walaupun dia sempat bahas, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku, tapi pada akhirnya dia mau mencoba untuk menerima tawaran itu kembali. Jadi poin yang pertama, kita harus apa? Kita harus bangkit dan melupakan permasalahan yang ada di belakang. Itu poin yang pertama, kita mau belajar dari Yefta. Lalu poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah bawa masalahmu kepada Tuhan. Nah, ini bukan hal yang sederhana ketika kita bawa masalah kita sama Tuhan. Karena terkadang kita masih pikir bahwa hidup kita ini masih bisa kita atur sendiri nih. Nggak perlulah pakai Tuhan lah. Nggak perlulah percaya Tuhan lah. Katanya Tuhan ada, tapi kok saya, mungkin bagi teman-teman merasa bahwa katanya Tuhan ada, tapi kok kenapa saya ditempatkan sama Tuhan di lapas Matang Siantar? Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu baik sama saya sekarang lagi ada di luar. Mungkin saya lagi makan-makan, saya lagi ketawa bareng keluarga. Tapi kenapa Tuhan taruh di sini? Tapi enggak seperti itu. Lihat, bagaimana Yefta di ayat yang ke-11, maka Yefta ikut dengan para tua Gilead. Ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Orang yang tadinya dibuang, orang yang tadinya dibenci, diterima kembali, langsung dijadikan kepala dan dijadikan panglima. Lalu apa? Yefta nggak lupa. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Jadi dia nggak langsung buru-buru bahwa langsung tinggi hati, dia nggak langsung jadi sombong. Ketika dia dipanggil kembali, enggak. Tapi apa? Walaupun dia di ayat yang sebelumnya dia bergabung dengan perampok-perampok dan petualang lain, tapi dia tetap membawa perkaranya kepada Tuhan. Itulah yang sering kali banyak orang-orang di dalam Tuhan yang sering melupakan itu. Ketika merasa udah jauh nih dari Tuhan, ketika mau datang lagi sama Tuhan, malu. Terus ketika mau datang lagi sama Tuhan, ngerasa, wah Tuhan juga ada benci saya lah. Tapi itu nggak ada di pikiran Yefta. Karena apa? Karena kita lihat, dia berpikir bahwa manusia buang saya. Manusia membenci saya. Saya ini udah gabung sama orang-orang jahat. Saya ini udah gabung sama perampok segala macam. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa Tuhan akan tolak dia. Makanya kenapa di ayat yang ke-11 dia kembali datang sama Tuhan, dia bawa perkaranya sama Tuhan di Mispa. Karena dia tahu orang pribadi satu-satunya yang nggak pernah nolak dia yaitu Tuhan. Makanya kenapa? Dia nggak malu nih. Dia nggak malu sebagai orang yang udah terbuang, orang yang terkucilkan, datang lagi sama Tuhan. Mungkin saat itu kalau kita bisa bayangin, dia datang sama Tuhan, mungkin dia bawa perkaranya, Tuhan, aku hari ini dipanggil nih sama tua-tua Gilead untuk nolongin yang namanya Israel berperang melawan Bani Amon. Kira-kira gimana Tuhan? Mungkin dia pada saat itu konseling. Tapi jangan seperti kita, kebanyakan orang-orang yang merasa, udahlah, udah dikucilkan keluarga aja nggak mau terima, saudara nggak mau terima, rekan-rekan nggak mau terima, sahabat, teman nggak mau terima, apalagi Tuhan juga nggak mau terima lah pasti. Nggak kayak gitu. Ketika kita ditempatkan dimanapun, bahkan sahabat-sahabatku juga yang ada di lapas Matang Siantar udah ditempatkan di Lapatar gitu ya, bukan berarti kita hina di mata Tuhan, tapi kita tetap harus perkara kita sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang akan terus kita, Tuhan akan terus lindungi kita. Kita akan lanjut lagi ke ayat yang ke-12, Yefta dan Bani Amon. Saya bacakan kembali ya. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Ayat yang ke-13, jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel, ketika berjalan keluar dari Mesir, mereka merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Ayat yang ke-16, sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Tebrau dan tiba di Kades. Ketika itu, orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.
Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab. Tetapi raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon. Dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negeri ini. Jadi mereka meminta izin untuk berjalan di tengah-tengah negeri orang-orang yang sudah disebutkan di ayat-ayat yang di atas. Melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyat, ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaannya. Lanjut terus ke bawah, sampai kita di ayat yang ke-27, jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu dialah yang menjadi hakim hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan, dan perkataannya yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Jadi utusan-utusan sudah dikirimkan. Yang ketiga apa? Kalau kita mau bangkit dan belajar dari kesalahan, yang ketiga kita harus punya jiwa yang pantang menyerah. Pantang menyerah di sini kita harus punya jiwa yang gigih. Ketika kita menghadapi satu masalah, kita menghadapi satu perkara gitu ya. Ketika tadi kita udah bawa perkara ini sama Tuhan, lalu kita harus perjuangkan perkara ini. Apa? Kita akan melewati setiap masalah-masalah yang ada, yang sudah kita serahkan sama Tuhan, kita yakin percaya Tuhan akan menyertai. Makanya apa? Makanya dia nggak pernah nyerah. Yefta nggak pernah nyerah ketika kirim utusan, ketika kirim perizinan untuk melewati kota-kota gitu ya. Yefta nggak pernah menyerah gitu. Dia tetap mengirimkan terus, supaya apa? Supaya bisa gitu untuk melalui dan diizinkan untuk lewat. Maka Tuhan tadi dijelaskan bahwa Tuhan pada akhirnya menyerahkan tanahnya itu ke orang Israel sehingga mereka bisa melaluinya gitu. Makanya kita bisa juga melihat dari hal ini, dari masalah ini, bahwa kita jangan jadi orang yang pantang menyerah gitu. Karena yang gampang menyerah, kita harus jadi orang yang pantang menyerah. Karena apa? Karena ketika waktu itu coba kalau misalkan Yefta sudah menyerah di awal, Tuhan terlalu banyaklah rintangannya gitu. Akhirnya dia menyerah. Dia nggak sampai ke tujuannya. Dia nggak berubah lagi. Dia nggak berbalik, dia nggak memperbaiki kesalahannya, dia nggak memperbaiki statusnya yang kemarin-kemarin orang kenal dia sebagai perampok. Tapi apa? Tapi dia berjuang, karena dia tahu, Tuhan udah kasih jalan nih untuk memperbaiki hidup. Tuhan udah kasih jalan nih untuk memperbaiki setiap keadaan yang ada. Supaya aku nggak lagi jadi perampok, tapi apa? Tapi jadi panglima, jadi pemimpin. Dia tahu itu harus dikejar. Tuhan udah kasih nih. Dan Tuhan juga udah kasih kepada kita semua. Yehezkiel kamu nanti jadi ini. Tapi Tuhan mau kasih, kita juga harus berjuang gitu. Karena kesalahan kita di masa lalu ketika Tuhan sudah hapuskan, kita harus menjalaninya. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan, makanya kita harus menjalani supaya kita sampai di titik tujuan yang Tuhan mau. Makanya poin yang ketiga adalah pantang menyerah. Lalu poin yang keempat itu ada di ayat yang ke-30 dan 31. Judulnya adalah Nasar Yefta. Kita baca dari ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Kita lihat di ayat yang ke-30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, ayat yang ke-31, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan.
dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, kita tahu, poin yang keempat berarti apa? Poin yang keempat adalah kita harus membuat nazar. Nah, teman-teman mungkin banyak yang berpikir bahwa nazar itu kayaknya susah untuk ditepati. Tapi apa? Tapi seperti Yefta, ketika dia sudah menyerahkan masalah, ini sebenarnya runtut. Kita mau melupakan, kita mau tidak jadi pendendam. Lalu yang kedua, kita bawa masalah kita sama Tuhan. Tuhan buat kita naik, mau sampai ke tujuan, kita harus pantang menyerah. Tapi apa? Tapi Tuhan mau juga. Kita ada janji, ada sumpah yang kita lakukan sama Tuhan. Yaitu nazar kita sama Tuhan. Apa? Mungkin teman-teman hari ini masih bisa buat nih, Tuhan, kalau aku nanti keluar dari Lapatar, aku mau Tuhan mempersembahkan keluargaku. Aku mau anakku yang pertama, Tuhan. Anakku yang pertama aku mau jadi pelayan Tuhan. Aku mau hidupku jadi pelayan Tuhan. Aku mau ini, Tuhan. Nah, kita harus buat nazar kita dari sekarang. Kita harus pikirin juga, sanggup nggak kita untuk melakukannya? Sanggup nggak kita untuk menepatinya? Karena apa? Karena ini janji sama Tuhan, bukan janji sama manusia. Kalau janji sama manusia, mungkin ada yang ketika kita berjanji, kita bersumpah gitu ya, tapi kita nggak menepati, mungkin manusia itu akan kecewa sama kita. Tapi lain halnya dengan Tuhan. Kalau kita janji sama Tuhan, Tuhan nggak kita tepati, Tuhan bisa murka, bukan hanya kecewa, tapi Tuhan murka gitu ya. Karena apa? Karena apa yang keluar dari mulut kita, apalagi untuk Tuhan, ya itu harus ditepati. Ketika teman-teman mungkin, makanya aku kembali untuk mengingatkan teman-teman ya, yang berada di Lapatar ini, kalau misalkan pernah gitu ya janji sama Tuhan, yuk sama-sama coba ditepati gitu ya, coba diingat-ingat kembali, oh aku pernah janji apa ya sama Tuhan, oh aku pernah ngomong apa ya, pernah nazar apa ya sama Tuhan, coba diingat-ingat lagi. Terus teman-teman juga, sahabat-sahabat juga ingat-ingat lagi, apakah bisa ya aku menepati yang ini, apakah bisa ya aku nepatin yang B, yang A, yang C sama Tuhan. Nah, terus kita mulai minta ampun. Tuhan, kalau ada nazarku di masa lalu yang belum aku tepati, aku minta ampun ya Tuhan. Begitu keluar dari sini aku tepati ya Tuhan. Tapi jangan keluar dari sini langsung lupa. Oh iya, ketika di dalam penjara kita karena kita udah berada mungkin di titik terendah, di titik nol gitu ya. Kita berani nazar apapun sama Tuhan. Tapi ketika kita keluar, kita nggak coba tepati nazar itu. Jangan coba-coba. Karena apa? Karena itu tadi, Tuhan bisa murka sama kita. Bukan hanya kecewa, tapi Tuhan murka. Nah, makanya aku mau ajak teman-teman sekali lagi buat catet tuh. Mungkin bisa dicatat, oh aku pernah nazar ini. Oh aku pernah nazar ini. Aku belum lakuin yang ini, aku belum lakuin yang ini. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada kesempatan. Kita masih dikasih nafas hidup. Kalau misalkan ada beberapa nazar, ada beberapa sumpah, ada beberapa janji sama Tuhan yang bisa dilakuin di dalam sekarang ini, ya lakuin. Jangan nunggu nanti di luar. Lakuin dari sekarang. Karena apa? Karena kita tanpa kita sadari suka banyak sekali janji-janji, sumpah-sumpah yang kita buat sama Tuhan tanpa kita sadari. Dan itu pada akhirnya ketika kita nggak lakukan, bukan hanya mengecewakan, tapi itu jadi murka juga, murka Tuhan atas kita. Makanya kita harus lakukan. Nah, Yefta sudah melakukan itu. Di ayat yang mana sih? Kalau dipikir Yefta itu bernazar itu berat loh. Dia bilang, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Bisa bayangin nggak apa yang keluar pertama kali ketika dia pulang, ketika dia menang, itu akan dipersembahkan sama Tuhan. Nah, dia mungkin nggak berpikir panjang, mungkin yang dia pikir yang keluar nanti adalah ternaknya, yang mungkin nanti keluar adalah hewan-hewan peliharaannya, atau mungkin yang nanti keluar siapalah gitu, orang siapalah. Dia nggak berpikir gitu bahwa yang keluar nanti adalah anaknya. Kita baca terus ke bawah, di ayat yang ke-32, ini kita sudah mau sampai di poin yang kelima. Di ayat yang ke-32, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya.
ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Lihat bagaimana Tuhan begitu menyertai Yefta, dan Yefta diberikan kemenangan. Inilah yang dibilang, Tuhan punya janji atas kita, dan dia selalu tepati. Bagaimana kita berjanji sama Tuhan? Kita tepati atau enggak? Nah, di ayat yang ke-33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Ninip, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Bisa bayangin nggak? Kemenangan demi kemenangan diberikan sama Yefta. Lalu apa? Lalu di ayat yang ke-34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Bisa bayangin nggak? Dia udah janji sama Tuhan. Poin yang kelima adalah kita harus menepati nazar kita. Itu poin yang kelima. Bisa bayangin ketika Yefta pulang, diberitahukan bahwa ini adalah anak yang tunggal, nggak ada anak laki-laki lain, nggak ada anak perempuan lain. Jadi ini adalah anak satu-satunya. Dia nggak nyangka bahwa ketika dia pulang, yang menyambut pertama kali dari rumahnya adalah anak perempuannya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia nepatin nggak nazarnya? Berat loh. Ketika dia bilang anak satu-satunya akhirnya buat Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Kalau anaknya 11, kalau anaknya 10, mungkin dia bisa. Ya udah satu buat Tuhan, yang lain kan masih banyak. Tapi apa? Anaknya yang tunggal, dia nggak nyangka hari itu yang menyambut dia di depan rumahnya. Ayat yang ke-35, demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuat mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Di garis bawahin, tidak dapat aku mundur. Setiap kita yang sudah nazar sama Tuhan, nggak bisa kita mundur. Ketika kita udah bilang A, kita harus lakuin A. Ketika kita bilang B, kita harus lakuin B. Persis sama seperti apa yang sudah keluar dari mulut kita. Makanya dia bilang kan, ketika dia keluar, dia nangis, dia luluh, hancur hatinya, dan dia bilang, engkaulah yang mencelakakan aku. Karena dia pikir itu anak satu-satunya. Nggak ada lagi anak yang lain. Makanya, udah, dia harus mempersembahkan itu. Ayat yang ke-36, tetapi jawabnya kepadanya, perhatiin jawabnya Yefta, walaupun ini anak satu-satunya, walaupun hatinya hancur, walaupun dia seakan-akan kayak anakku mencelakakan aku, tapi dia ayat yang ke-36, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, ini kata anaknya ya, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Kita lihat bagaimana respon anaknya juga, respon si anak perempuan Yefta. Dia mengingatkan kembali. Nah, boleh nih teman-teman, sahabat semua yang ada di Lapatar, saling mengingatkan. Keluar dari sini, boleh ngingetin, lu punya nazar apa sama Tuhan? Jangan sampai nanti murka Tuhan datang atas kita. Jangan sampai murka Tuhan itu menghinggapi kita. Karena kita nggak bisa nepatin nazar kita. Makanya kita mulai nih, saling ngingetin. Tadi kan si Bapak Yehezkiel tuh bilang tuh, kalau nazar itu harus ditepati. Nah, coba deh, kamu tulis deh, nazar-nazar kamu, nanti kamu tepati. Yang bisa ditepati sekarang, mulai tepati dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Kita lihat di ayat yang ke-40, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 40 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Karena apa? Karena mereka kesian gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa itu anak perempuan satu-satunya. Tapi memang kalau kita sudah berjanji sama Tuhan, kita sudah bernazar sama Tuhan, kita nggak bisa lalai. Itu ada 5 poin tadi, 5 poin besar. Yang pertama, kalau saya boleh ulang, mau bangkit dan melupakan masalah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bawa masalahmu, pergumulanmu, keinginanmu kepada Tuhan. Jadi ketika kita sudah melupakan masalah itu, Tuhan mau bawa kita naik, kita udah ngerasa, oh Tuhan udah kasih aku jalan nih.
Nah, jalan itu jangan langsung kita jalani, tapi apa? Tapi kita konsulin lagi sama Tuhan, kita bawa lagi ke hadapan Tuhan. Kalau memang benar-benar itu jalan dari Tuhan, kita bersyukur lagi sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Melalui caramu ini, aku bisa begini, begini, begini. Mungkin kalau buat teman-teman yang di dalam, melalui caramu ini Tuhan, aku bisa keluar dari lapas Pematang Siantar. Melalui caramu ini Tuhan, aku bisa membuktikan bahwa kebenaran di dalammu itu ada. Nah, di poin yang ketiga, ketika kita sudah membawa permasalahan kita sama Tuhan, kita harus jadi orang yang pantang menyerah. Kita harus jadi orang yang gigih. Kita harus jadi orang yang terus berjuang untuk apa? Untuk menjalani setiap jalan-jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Walaupun seakan-akan berat rintangannya, walaupun seakan-akan kayaknya ini terlalu banyak tembok ya, tapi yakin percaya ketika udah bawa benar-benar sama Tuhan, Tuhan nggak mungkin tinggalin kita sendirian. Lalu yang keempat, jangan lupa bikin nazar sama Tuhan. Mungkin nazar kita sudah banyak yang kita bikin tanpa harus saya ingeti juga. Mungkin teman-teman mulai dari di Polsek mungkin, mulai dari di Polres mungkin, atau yang langsung ke Lapas Matang Siantar mungkin sudah membuat nazar demi nazar, janji sama Tuhan, sumpah kepada Tuhan gitu ya. Jangan lupa untuk ditepati. Jangan lupa yang poin kelima untuk ditepati setiap nazarnya. Karena apa? Karena jangan sampai ketika Tuhan sudah berikan kita sesuatu yang Dia janjikan, kita justru melupakan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Biar teman-teman semua di sini merasa diberkati, biar teman-teman semua di sini merasa punya harapan kembali. Saya berharap dari firman Tuhan ini kita belajar, teman-teman punya titik kembali untuk kembali naik. Karena apa? Karena kita lihat bahwa Yefta aja yang udah jadi orang yang dibuang, dikucilkan, kalau Tuhan mau buat dia kembali naik, dia jadi pemimpin atas Israel, dia jadi hakim atas Israel, Tuhan bisa bikin itu. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan, nggak ada yang tidak mungkin Tuhan lakukan, karena semua hal bisa Tuhan lakukan. Apalagi hanya untuk buat kita naik kembali menjadi orang-orang yang diunggulkan. Nah, demikian firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak sama Tuhan, kita mau renungkan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik, Tuhan menolong kita, menolong teman-teman, sahabat, rekan semua yang ada di Lapatar. Kalau sampai hari ini Tuhan masih bisa kasih kita nafas kehidupan, Tuhan bisa berikan kita kesehatan, kekuatan, hari ini kita hidup, itu semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan masih punya rencana terus atas hidup kita, dan jangan pernah kecewakan Tuhan atas segala kesempatan-kesempatan yang telah Dia berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari teman-teman untuk bawa permasalahanmu, bawa keinginanmu, bawa setiap doa-doamu ke dalam tangan Tuhan hari ini. Mungkin banyak keraguan, mungkin banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita semua pada hari ini, tapi kita mau bawa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang jawab setiap doa dan keinginan kita. Terima kasih Tuhan. Saya berikan waktu sejenak untuk setiap kita bawa setiap permasalahan dan doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu telah sampaikan kebenaran firman-Mu melalui Yefta Tuhan. Pribadi yang bernama Yefta, yang kami tahu Tuhan, bahwa dia pernah berada di titik paling bawah di dalam hidupnya, dia pernah dibuang, dikecilkan Tuhan, dikecilkan oleh orang-orang di sekitar mereka, tapi bukan dikecilkan Tuhan, dan dia datang kepada Tuhan ketika dia merasa bahwa Tuhan suruh dia kembali melalui jalan-Mu, dan dia bawa segala masalahnya, perkaranya ke dalam tangan Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhan pribadi yang tidak pernah mengecilkan dia. Dan kami mau doa Tuhan bersatu hati bahwa ketika kami salah, ketika kami dosa, Tuhan tidak pernah kecilkan kami, tapi Tuhan selalu angkat kami naik kembali. Dan teman-teman, bagi teman-teman sahabat Tuhan yang ada di Lapatar, aku percaya mereka pada hari ini akan menemukan titik balik mereka Tuhan, untuk sampai kepada tujuan yang Tuhan mau mereka sampai di situ. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai mereka, Tuhan ingatkan mereka Tuhan akan janji-janji yang pernah mereka buat,
Tuhan ingatkan mereka atas nazar-nazar yang pernah mereka buat Tuhan, agar mereka bisa mengingatnya kembali dan mampukan mereka Tuhan untuk menjalani setiap nazar, setiap janji sama Tuhan, agar mereka bisa menyenangkan hati Tuhan dan kemenangan demi kemenangan akan mereka terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu ini Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, setiap yang mendengar Tuhan, baik di teman-teman Lapas Matang Siantar maupun teman-teman yang ada di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau akhiri ibadah kita mau angkat pujian. Hatiku percaya.
Kami kembalikan kepada Pak Yeskiel. Ya, mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih ibadah ini berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Sinyal kami boleh aman, nggak putus-putus Tuhan. Kami percaya semua karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah memuji Tuhan, bersorak bagi nama Tuhan. Kira-kiranya segala pujian, penyembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin doa Tuhan satu hati untuk Lapas Matang Siantar. Biarlah kiranya diberkati Tuhan setiap petugas Tuhan, pemimpin di sana, dan warga-warga binaan yang ada Tuhan. Diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, agar apapun yang mereka kerjakan setiap harinya Tuhan, diberikan sukacita penuh, tidak ada beban Tuhan, tidak ada kepedihan, tidak ada luka hati Tuhan. Dan kiranya Kau jamah mereka satu persatu, khususnya untuk teman-teman kami Tuhan yang berada di gereja ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau berkati Tuhan, apapun yang mereka lakukan, mereka bersukacita bahagia Tuhan, mereka kerjakan dengan sepenuh hati, dan mereka menjalani setiap hari-hari mereka dengan damai sejahtera. Biarlah kiranya kebenaran demi kebenaran akan dibukakan Tuhan, dan segala kesalahan kami Tuhan di masa lalu Tuhan hapuskan, Tuhan lupakan, dan Tuhan akan bawa kami naik Tuhan kembali untuk berada di titik di mana Tuhan mau tempatkan kami berada. Dan biarlah kiranya kami jadi orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempati, akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pakai mulut lidah perkataan kami Tuhan untuk bernazar dengan yang bertanggung jawab Tuhan, agar kami bisa menepati setiap nazar kami, janji kami sama Tuhan, apa adanya dengan presisi Tuhan, dan kami bisa melakukannya dengan sempurna di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami, layakan kuduskan kami Tuhan, agar kami berkenan untuk melakukan ibadah, penyembahan kami, segala korban syukur kami diterima di hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ingin juga Tuhan mengampuni orang-orang yang pernah bersalah terhadap kami, yang pernah lakukan jahat terhadap kami Tuhan, dan kami ingin doa berkati kami Tuhan, agar kami tidak lagi ditemukan dengan orang-orang yang jahat, ditemukan dengan orang-orang yang niat buruk, niat tidak baik Tuhan, tapi kami yakin percaya hari-hari kami setiap harinya kami bersama-sama akan ditemukan dengan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang sama-sama membangun di dalam Tuhan, agar kami semakin hari tidak salah arah Tuhan, seperti yang telah Yefta lakukan ketika dia keluar dari tanah kelahirannya, dia pergi dan bergabung bersama dengan kelompok para petualang perampok Tuhan. Kami tidak ingin seperti itu, kami ingin bergabung dengan anak-anak Tuhan, supaya iman kami semakin hari semakin dikuatkan Tuhan. Pada akhirnya berkati Tuhan peribadahan kami, berkati ibadah-ibadah teman kami di Lapatar Tuhan ke depannya, siapapun yang berbicara di depan mereka Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, diberkati Tuhan, dikuduskan, agar kiranya setiap firman yang disampaikan ditabur di hati teman-teman sahabat kami di Lapatar dengan luar biasa, agar mereka menuai buah-buah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya, mari sambut berkat Tuhan, angkat kedua tangan kita terima berkat terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan berkati kita semua. Tuhan akan menerangi kita dengan wajahnya. Tuhan akan membukakan segala pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan bukakan jalan bagimu, bagiku. Tuhan akan bukakan jalan bagi keluargamu, keluargaku. Tuhan akan buat kita naik, tidak pernah turun. Tuhan akan buat kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Tuhan akan memberikan kita kesehatan yang penuh, kesehatan yang ekstra, sukacita, damai sejahtera terus melingkupi kita semuanya. Dan sekarang terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa, biarlah kiranya cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang mesra, yang intim, yang erat dari Roh Kudus akan menyertai kita, menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, hingga akhir zaman. Tuhan akan mengangkat kita ke awan-awan, Tuhan akan menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Yang terima berkat Tuhan, yang sudah terima dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.
Amin.